Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konstruksi dan beberapa yang di request. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, ke-9 Jikon, dan terakhir PTMP. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di harga 135, terkoreksi 0,73%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WG ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG setelah rebound di hari Jumat dia koreksinya belum kecil. 130 harus dijaga. Jebol enggaknya tergantung ya. Kalau kondisi seperti ini kelihatannya seller kecil kan, nggak kuat terlihat dari volume. MACD masih golden cross walaupun di bawah perbatasan garis nol, tapi bagusnya WG itu ada rejection dan low-nya naik. Ya semoga aja bertahan dan teknik rebound hari ini atau besok. Pokoknya kalau nekat beli WG, hati-hati kalau dia tutup di bawah 130. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Witon yang ditutup di harga 166, menguat 0,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semuanya Witon ada sedikit akumulasi. Hampir sama aja ya dengan distribusi seimbang. Langsung saja ke teknikalnya untuk Witon dengan kondisi seperti ini agak rawan di bawah 170. Bisa ke 160 support kuatnya. Kalau mau bagus, Witon hari ini atau besok Jumat terakhir perdagangan naik lagi kembali ke atas 170. Kalau dia masih merah ke arah support kuatnya 160 untuk Witon. Jadi kalau Witon lebih baik wait and see aja dulu. Harganya nanggung ya, beda dengan WG. Kalau WG memang di area support tapi agak jauh juga ya, sekitar 5 poin, berarti harus cut loss mungkin sekitar 8 poin. Kalau Witon 6 poin tambah 3 poin 9 poin. Ya sama-sama aja lah kalau Bapak Ibu berminat. Tapi menurut saya lebih baik wait and see dulu. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WSKT yang ditutup di harga 252, menguat 1,61%. Tadi dia naiknya sampai 8% ya, tapi karena market yang memang lagi nggak bagus, kena profit taking, ada yang jualan ya cuan bungkus ya, mereka pas trade ODT scalping. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya WSKT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya WSKT tadi ada profit taking agak rawan ya. Kalau candle seperti ini berarti seller kuat dari atas. Cuman dia di area support 250, 248 ini harus dijaga ya. Jadi kalau dia turun dari itu gagal tuh. Peluang besar sih turun dulu. Gagal untuk cepat dia uptrend. Jadi hati-hati kalau WSKT jebol 240. Kasih aja toleransi 240, jebol itu rawan dia ke bawah lagi ke 220 sampai 200. Itu ya. Jadi WSKT hari ini dan besok itu harus hijau. Gak boleh turun dari 240. Kuncinya itu kalau mau cepet naiknya ya. Kalau minggu depan dia naik lagi ke atas, ya nggak boleh turun dari 240 toleransinya untuk WSKT. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Wika yang ditutup di harga 550, terkoreksi 0,9%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya Wika ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika di area support, sangat hati-hati kalau sampai tutup di bawah 550, di bawah supportnya ke 500 Wika. Jadi kalau Wika ke 500 biasanya ngekor juga. WSKT berarti ada peluang turun juga. Jadi hati-hati, ini sekarang di area kritisnya. Wika juga di area kritis. Kalau sampai hari ini tutup di bawah 550 tuh indikasi jelek lah, ada peluang ke 500 perubahan praksi harganya. Jadi kalau mau bagus Wika harus bertahan di 550 2 hari ini. Kalau bisa ya tembus 580 kalau mau bagus ya, tapi minimal bertahan lah di 550. Kalau ada yang beli ya hati-hati kalau nggak pakai stop loss kalau sampai dia turun di bawah 540 untuk Wika. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ADI yang ditutup di harga 414, menguat 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya ADI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI doji tapi 400 tuh harga psikologisnya, tapi mungkin di 410 udah rebound ya. Kita lihat aja hari ini dan besok tembus ke 420. Harus tembus 420 kalau mau titik amannya ya. Jadi kalau misalnya hari ini ADI itu membentuk candle hijau tutupan di 420 itu bagus pola morning star-nya. Apalagi di 428 itu morning star-nya bagus ya. Berarti harus naik sekitar mungkin 3% ya, 3% 4% lah. Kalau naik tuh bagus besok ya. Minggu depan bisa lanjut technical rebound, bisa jadi double bottom nantinya. Jadi bottom di 414
Tapi perlu hati-hati kalau untuk Adi 1-2 hari ke depan kalau jebol 400-nya. Gak perlu nunggu 380. 400 jebol jelek lah. Dia membentuk low baru dari semenjak Januari. Berarti indikasi pola dead cat bone dan peluang besar lanjut turun lebih dalam. Kalau mau bagus ya 1-2 hari ke depan dia harus bertahan atau tembus 420. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 590 menguat 1,66%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PTPP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PTPP juga di area support 605.90 tuh toleransinya besok kalau dia membentuk low baru. Hari ini kalau dia membentuk low baru di bawah 580 indikasi jelek. 590-600 harus dipertahankan oleh PTPP. Yang waktu itu perkiraan saya 700 ada pantulan, ternyata 2 support jebol. Ini support pertahanan terakhirnya, support ketiga. Kalau tetap jebol berarti pola dead cat bone dan terus turun lebih dalam. Targetnya 500. Kalau jebol 580-nya hari ini atau besok. Jadi seperti itu. Untuk PTPP kalau melihat indikasinya volume mulai meningkat di area atas, semestinya bisa bertahan. Semoga aja bertahan ya. Kalau Bapak Ibu mau trading cepat, fast trade ODT ya stop loss di bawah 590. Targetnya nggak usah jauh-jauh. 26-30 itu aja udah bungkus. Dapat 3% sampai 5% bungkus saja menurut saya dengan kondisi ISG seperti ini. Jadi seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup terkoreksi juga cukup dalam 3,47% ke harga 3060. Kalau di transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk JSMR ke 3000 ini level kuatnya dan peluang besar ada pantulan. Tapi disclaimer on ya, dengan kondisi ISG yang cukup dalam turunannya, hati-hati juga. Percuma support kalau ISG jebol support, jebol juga tuh supportnya untuk JSMR ya. Tapi harusnya JSMR jelek-jeleknya 2800 dijaga. Support semenjak Desember. Jadi untuk JSMR coba cicil aja, 3000 cicil, 2800 cicil, out kalau jebol 2800. Kalau niatnya trading pakai cut loss ya boleh. Ini juga pola symmetrical triangle bullish pennant ataupun pattern flag-nya gagal ya. Dia sempat tembus 3.500 tapi gagal bertahan dan koreksi. Itu pentingnya stop loss ya, menghindari resiko rugi-rugi yang dalam. Jadi seperti itu untuk JSMR. Mungkin 3000 ada pantulan ya, tapi pantulan-pantulan terbatas ya, atau dia bisa konsolidasi. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 292 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Crush ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush jelek juga ya, jebol 300. Lebih baik Crush wait and see aja dulu. Tunggu dia balik ke 300 baru Bapak Ibu mau boleh spec buy. Menurut saya seperti itu. Tapi ini bukan rekomendasi. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau menurut saya balik lagi ke atas 300 lah baru titik amannya. Kalau enggak pola dead cat bone atau pola rounding bottom, target turunnya itu bahkan bisa ke 260 atau 250, 266. Area ini 266 sampai 250 itu arahnya. Kalau hari ini melanjutkan penurunan, tapi enggak dalam satu hari arahnya, tapi pelan-pelan peluang besar ke 266 sampai 250 untuk Crush. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gcon yang ditutup di harga 110 terkoreksi 2,65%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Gcon ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Gcon jebol 120 100 arahnya. Dah tunggu aja di 100. Mantul enggaknya ya sepertinya tetap akan ada pantulan, tapi bisa jadi pantulan-pantulan terbatas ya. Bisa dimanfaatin cuan bungkus fast trade ODT. Bagi Bapak Ibu yang mau bagaimana sih menganalisa untuk fast trade ODT, itu Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin bagaimana cara buy on support, bagaimana menganalisa chart time frame lebih kecil, melihat gimana sih saham nih ciri-cirinya mau naik, dan melihat bid offer, juga broker summary, dan juga cara screening sahamnya, ARB Hunter. Dan juga ada grup 2 arah yang Bapak Ibu bisa tanya. Situ juga saya aktif setiap hari memberikan informasi saham-saham yang mau naik, bagaimana kondisi bid offer, bagaimana kondisi chart ya. Juga saham-saham mau turun, nggak saham-saham mau naik. Jadi biar jaga-jaga kalau
kebeli saham yang mau turun ya bisa exit duluan sebelum dia turun dalam. Nah, kalau tertarik bisa klik link yang ada di Instagram Borneo Trader atau link tree yang ada di kolom deskripsi. Jadi seperti itu. Untuk Gcon arahnya masih bisa turun ke arah 100. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTMP, ini saham baru IPO ya, baru seminggu. Menguat 1,5% ke harga 131. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya PTMP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTMP ini susah dianalisa ya karena saham baru IPO, tapi kalau Bapak Ibu tertarik ya lihat aja itu di RTA Bisnis tuh, lihat underwaternya siapa, terus dicek aja dari tanggal berapa nih, dari tanggal 6 Maret tuh apakah dia jualan atau enggak. Kalau dia lagi akumulasi ya ada peluang naik, itu aja ya. Atau melihat kondisi bid offer ya, seperti ini nih harus melihat kondisi bid offer. Bagaimana dengan broker summary-nya ya, karena memang susah analisanya karena baru 6 hari. Tapi bisa nggak dianalisa? Bisa. Saya juga ada beberapa yang sering hit ya saham-saham IPO. Jadi seperti itu untuk PTMP. Tapi ya kalau Bapak Ibu berniat, ini kan kelihatan supportnya di 127, dia reject terus, atau 125 ini pakai aja. Kalau dia membentuk low baru di bawah 125, exit aja, pakai low-nya saat IPO aja area ini. Kalau hari ini merah, besok merah, jebol, out. Targetnya kemana? Targetnya ya bisa 140, habis itu 150 all time high-nya untuk PTMP. Seperti itu untuk PTMP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup menguat 1,59% ke harga 382. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SSIA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA tadi juga bagus. Sebenarnya sudah tembus 400 namun gagal. Nah, hati-hati ini ada pola double top, cup and handle, dan kalau hari ini dan besok nggak mampu lagi tembus 400 agak rawan. Kuncinya Bapak Ibu bisa 340 jangan dipakai. Kalau dilihat 340 ya bisa 340, tapi menurut saya kalau jebol 366 nih tinggalin aja. Atau kalau dia di bawah 380 tuh exit aja. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau mau bagus ya hari ini dan besok SSIA harus kembali ke atas 400-nya. Seperti itu untuk SSIA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada FAST yang ditutup menguat 4,08% ke harga 102. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya FAST ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal FAST bagus, sudah kembali ke atas 100 dan ada candle doji atau inside bar. Ya, ini bisa jadi swing low. Kalau ini benar swing low, mestinya pas 1-2 hari ke depan, hari ini dan besok nggak turun lagi dari, pakai aja EMA 20-nya ini. Kan sudah 20 hari perdagangan nih. Ada muncul EMA 20 di 98. Berarti tutup di bawah itu exit ya, berarti gagal. Kalau mau bagus ya besok harus gas, nggak boleh turun semestinya dari 100. Seperti itu untuk FAST. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.